Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruki wal udwan. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun berada, selamat malam. Malam ini Aki akan mendongeng hasil jalan-jalan Aki tadi ke Subang. Diundang oleh Ibu Nunung Suryani, Kepala DP3 AKB Kabupaten Subang, dalam rangka pembinaan lini lapangan. Aki tahun ini sudah 2 kali diundang ke Subang. Kemarin dengan Pak Bupati, bertemu dengan para ketua pos KB dan sub se-Kabupaten Subang. Sedangkan tadi siang dihadirinya oleh Bapak Sekda. Karena Pak Bupati ada acara di Pamanukan, sehingga Pak Sekda, dan tidak hanya membuka, Pak Sekda ingin sampai selesai, ingin dongeng atau ingin cerita, Aki juga ikut mendengarkan. Tadi itu ada kurang lebih 270 petugas lini lapangan yang terdiri daripada kepala UPT P5A begitu, kemudian Subag TU-nya, kemudian para PLKB dan PKB yang berstatus pegawai pusat, kemudian ada TPD yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Subang. Jadi kurang lebih 270. Luar biasa semangatnya, luar biasa pertanggungjawabannya, dan melihat dari ceria-cerianya para petugas bergurau, bersenda, bernyanyi, memperlihatkan bahwa petugas lapangan sangat tinggi semangatnya. Nah, itu yang diitukan ya. Pak Sekda menirukan Aki, dikatakan kenapa mengundang Aki? Karena Aki itu sebetulnya katanya hanya 4. Yang pertama adalah tidak pernah kesiangan. Yang kedua adalah bisa menjabarkan bahasa nasional dan teori kepada bahasa masyarakat. Yang ketiga ada humornya supaya tidak ngantuk. Dan yang keempat kata Pak Sekda adalah bayarannya murah. Alhamdulillah. Apa yang diobrolkan tadi? Yang diobrolkan Ibu Nunung, Pak Romli, dan semua para TPD ingin kembali mendengarkan lagi hitoh-hitoh, hakikat-hakikat, daleman-daleman tentang program Bangga Kencana yang sudah lama tidak mendengar celotehnya. Kalau yang sekarang ya sekarang lebih pinter tentu saja. Aki tadi mengulas beberapa hal. Yang pertama, di dalam pekerjaan sebagai PLKB itu mengandung 2 unsur perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah pertama adalah alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruki wal udwan. Bahwa segala puji kepunyaan Allah yang telah memerintahkan bersilaturahmi, yang memerintahkan persaudaraan dan melarang perpecahan.
Itu pekerjaan mulia. Sedangkan pekerjaan PLKB itu kerjanya silaturahmi, silah nepungkeun rahmi keselamatan. Jadi mempertemukan keselamatan. Jadi kalau kita jadi PLKB diniati dengan silaturahim, maka salah satu ibadah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu tadi teh. Yang kedua ada juga alhamdulillahi lazi anjalas sakinata, yaitu segala puji kepunyaan Allah yang telah memberikan butir-butir pencerahan hati bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kita memberikan kepada yang lain itu bukan menjual barang, tapi menjual ide, menjual gagasan, menyentuh kalbu, mengiris hati. Maka ini yang harus dipegang oleh para lini lapangan. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah akan ada kelancaran yang luar biasa. Itu yang ke-1. Yang kedua, Aki tekankan bahwa kerja kita itu adalah lurus harus mencapai tujuan. Kalaupun bulak belok, jangan sampai belok terus kebablasan, lupa akan tujuan kita. Tadi disebutkan bahwa tujuan kita itu sekarang ada 3. Pertama, bangga. Kedua, yang ketiga, kencana. Jadi bangga, kencana. Bangganya itu pembangunan keluarga. Kemana arah ini? Arah ini adalah kepada NKKBS, kepada keluarga berkualitas. Kalau yang sekarang itu. Jadi harus lurus ke sana. Berapa keluarga yang tidak berkualitas menjadi keluarga berkualitas. Makanya ditanya, apa itu pengertian keluarga berkualitas? Itu yang harus paling utama. Tadi alhamdulillah banyak juga yang ada yang menjawab, bahkan mau diberi hadiah, tapi karena tidak lengkap, berarti hadiahnya ditangguhkan. Kemudian yang kedua, kependudukan. Kependudukan kemana arahnya? Kalau kependudukan arahnya adalah kepada penurunan CBR, penurunan TFR dengan pola 2 anak. Itu jangan lupa, dengan pola 2 anak sampai Aki tadi testimoni berapa orang petugas KB yang anaknya 3 ke atas. Ternyata banyak juga. Nggak tahu yang tidak mengacungkan tanda tangan juga apakah dia 2 atau lebih, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas bahwa ini sekarang trennya sudah menurun. Oleh karena itu perlu kita gairahkan kembali. Yang ketiga, kencana, keluarga berencana, yaitu spacing. Pusmupar, pustuti, pusmuti, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kita tetap berprinsip dulu di 21-30 dengan anak 2 dan jarak 5 tahun. Kalaupun longgar disebut dengan 4T, silahkan, sama saja lah begitu ya. Itu hakikat dan lurusnya kita kepada tujuan yang ingin dicapai. Itu yang tadi Aki sampaikan kepada teman-teman. Yang berikutnya adalah prinsip kerjanya. Tetap Aki sepakat dengan Pak Sekda tadi bahwa prinsip kerja itu adalah PDLT. Prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela. Apa itu prestasi? Prestasi adalah melebihi batas normal di tingkat kebaikan. Jadi kalau target Ayudi 10 kemudian mendapat 12, itu prestasi. Dengan catatan yang baik tentu saja, bukan yang edel-edel begitu ya. Kemudian Aki juga menyampaikan selain dari prestasi, dedikasi. Jadi kelebihan jam kerja sampai sore pulang malam itu adalah dedikasi kita terhadap negara. Loyalitas adalah ikut kepada apa yang diperintahkan oleh atasan. Secara kebijakan, tidak boleh menentang kebijakan, tapi boleh merekayasa proses. Ya,
Itu yang ketiga. Dan yang T-nya tak tercela. Tentu saja normanya, tata sopan santunnya, tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, apalagi korupsi, apalagi berbuat yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Itulah prinsip kerja yang harus dilaksanakan. Dan tadi disebut juga sehingga nanti kita akan mendapat pemikiran orang yang disebut 4, yaitu garis tangan, buah tangan, campur tangan, dan tanda tangan. Kita akan insya Allah kita akan naik pangkat dan jabatan dengan prinsip katara, katarik, katariwa. Katara kan kentara, kelihatan pinternya, kelihatan rajinnya, sehingga kalau kita naik orang tidak ada komplain. Di mana kita bekerja dalam pola apa sekarang ini? Tentu saja adalah kampung KB dengan PPIK, stunting dengan penurunan 14%, ketahanan keluarga adalah tidak adanya kawin cerai dan usia dewasa perkawinan menuju berencana itu. Keren. Kira-kira itu rangkuman tadi. Aki minta membuat beberapa video, tapi kayaknya tidak selesai karena Aki juga hanya 1 hari ini ada di Subang, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.